Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 19 September 1948, PKI dan aliansinya yang menamakan diri Front Demokrasi Rakyat atau FDR melakukan gerakan bersenjata di Madiun. Menurut Sohoge, perebutan kota tersebut berlangsung sejak jam 2.00. Pagi-pagi pada 19 September, pemerintah RI digulingkan, ungkap sejarawan muda asal UI itu dalam orang-orang di persimpangan kiri jalan. Sehari kemudian, Kolonel Djoko Sujono, salah satu tokoh FDR, menegaskan bahwa tindakan-tindakan di Madiun bukanlah suatu peristiwa. Dia menyebut istilah gerakan itu sebagai bentuk koreksi dari para pemuda revolusioner. Namun, pemerintah RI di bawah Soekarno-Hatta terlanjur menganggapnya sebagai suatu upaya kudeta. Karena dianggap makar, maka pemerintah RI menggerahkan kekuatan militernya guna membersihkan gerakan tersebut. Salah satu pasukan yang ditugaskan untuk membersihkan kekuatan FDR adalah Divisi Siliwangi, yang saat itu tengah berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sejak awal Oktober 1948, unit-unit Siliwangi sudah bergerak memburu Tentara Merah, istilah untuk kekuatan militer di bawah FDR ke Madiun. Tanpa perlawanan yang berarti pada 30 September 1948, Madiun bisa dikuasai lagi oleh pasukan pemerintah. Mayor Sambas Atmadinata dengan batalion Kian Santangnya dan peleton IMA Akademi Militer memasuki kota Madiun, tulis Himawan Sutanto dalam Perintah Presiden Soekarno rebut kembali Madiun. Gerakan pasukan pemerintah usai menguasai Madiun dilanjutkan dengan operasi pemburuan orang-orang FDR ke wilayah-wilayah sekitar Madiun. Layaknya di Madiun, kekuatan FDR di kota-kota lain pun seolah tak bertaji dan selalu berhasil dipokol mundur oleh pasukan Siliwangi. Saat pembebasan suatu kawasan dari tangan FDR, unit-unit Siliwangi dan pasukan pemerintah lainnya melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PKI. Mereka terdiri dari prajurit, perangkat desa, lurah, dan camat yang diangkat oleh FDR begitu insiden Madiun meletus. Kemudian pada 18 Oktober 1948, giliran Blora jatuh ke tangan pasukan pemerintah yang diwakili oleh Batalion Kala Hitam dari Divisi Siliwangi. Seperti biasanya, saat pembebasan sebuah kawasan, terdapat sejumlah musuh yang menjadi tawanan. Menurut Maijen TN Purn, namanya Rahwono, salah seorang tawanan terlihat bersikap menantang dan seolah tak mau menyerah. Seorang prajurit Kala Hitam kemudian membawa tawanan itu ke tengah alun-alun Blora yang sudah dipenuhi kerumunan rakyat. Dengan menggunakan sepucuk pistol, dia kemudian menembak jagoan PKI itu dari jarak sekitar 30 meter, dan peluru pun menempel di keningnya. Namun dia sama sekali bergeming, hanya asap tipis yang tampak terlihat di sekitar kepalanya. Melihat pemandangan tersebut, seorang sersan berlari ke arah tawanan itu, menuntunnya ke tempat lain lalu dia mundur. Begitu berjarak sekitar 8 meter dari sang tawanan, dia berhenti seraya mengeluarkan pistol mitrailer semiser kaliber 9 mm dari sarungnya. Pistol dikokang lalu ditarik pelatuknya. Hanya itu yang terdengar, dipicu lagi, hingga 3 kali pistol diluncurkan. Pistol itu sama sekali tak berfungsi. Semua yang hadir menjadi bingung termasuk Mayor Kemal Idris, Komandan Yon Kala Hitam. Di tengah kebingungan itu, seorang komandan peleton menghampiri Mayor Kemal. "Ada apa, Mayor?" tanyanya. "Itu tawanan minta mati," jawab Kemal. Tanpa banyak cakap lagi, sang Dalton mencabut pistol parabellum kaliber 9 mm dari sarungnya. Dia melambaikan tangannya kepada tawanan itu supaya segera mendekat.
Sang tawanan berjalan pelan menghampiri. Begitu dia dekat, Sang Dalton lalu menempelkan pistolnya ke kening jagoan PKI itu. 2 kali dipicu kembali, pistol tidak berbunyi. "Punya ilmu ya?" tanya Sang Dalton. "Tidak," jawab tawanan PKI itu. Pistol dikokang lagi, laras ditempelkan kembali ke kening tawanan. Kali ini dia terjengkang dan langsung roboh tak berkutik lagi. Rupanya jawaban ndak dari sang jagoan merupakan kunci pelepasan ilmu kebalnya, sehingga dia mati sesuai permintaannya, ungkap Rahwono dalam sebuah dokumen pribadinya. Mayor Kemal Idris termasuk orang yang kerap melihat kejadian aneh seperti di alun-alun Blora. Saat membebaskan Pati pada Oktober 1948 juga, dia pun terlibat dalam kejadian serupa. Bahkan menurut Kemal Idris, kejadian itu bukan saja disaksikan masyarakat banyak, namun juga melibatkan mata perwira Australia Kolonel Stewart, seorang peninjau dari Komisi 3 Negara KTN. Itu nama sebuah lembaga yang dibuat PBB untuk mengawasi gencatan senjata antara Belanda Indonesia pasca perjanjian Renville. Dia pun sampai heran dan bingung melihat kejadian itu. Ujar Kemal Idris dalam biografinya, bertarung dalam revolusi yang disusun oleh Rosihan Anwar.